Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Diplen. Saya mahasiswa jurusan Teknik Elektro semester 6 dari Universitas Widya Gama Malang. Saya saat ini mengambil studi independen di Orbit Future Academy. Saat ini saya di kelas Swift kelompok kedua. Pada kesempatan ini saya akan presentasi mengenai Robotics Based Reinforcement Learning menggunakan Key Learning. Ini merupakan tugas praktikum domain Reinforcement Learning. Yang pertama, latar belakang. Robotic Based Reinforcement Learning adalah cabang AI yang menggabungkan robotika, kontrol, dan belajar kembali untuk menciptakan sistem yang dapat mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan. E-learning merupakan salah satu algoritma pembelajaran yang paling populer di industri sehingga menjadi solusi yang tepat untuk mencari cara untuk mencapai tujuan. Biasanya pada e-learning ini kita akan mentrain atau melatih sebuah agen untuk mencapai goals yang telah kita tentukan. Nah, dari latar belakang yang telah saya sampaikan, kita peroleh rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara kerja dan performa Q-learning? Setelah itu ada tujuan. Tujuannya dari rumusan adalah untuk mengetahui cara membuat sistem robotik berdasarkan pengayaan pembelajaran menggunakan Q-learning. Selanjutnya ada teori Q-learning. Q-learning adalah salah satu algoritma reinforcement learning yang digunakan untuk pembelajaran agen dengan menggunakan tabel key untuk menyimpan informasi tentang tindakan yang tersedia dalam lingkungan. Q-learning menggunakan pembelajaran berdasarkan pengalaman dan menghitung nilai Q untuk menentukan nilai terbaik dalam situasi tertentu. Q-learning menggunakan reward dan penalti untuk mengatur keputusan yang diambil dan mencapai tujuan tertentu. Q-learning adalah algoritma iteratif yang memperbarui nilai Q secara bertahap seiring waktu. Nah, di sini di sebelahnya ada tabel Q table. Nah, biasanya di Q learning ini, ketika agen kita ketika bergerak dan di depannya dia ternyata menemukan harta karun, maka itu akan diberikan reward positif. Namun misalnya dia bergerak dan ke depannya ternyata menemukan api atau hal-hal lain yang berbahaya, maka dia akan diberikan reward negatif. Selain itu, ketika agen kita bergerak dan tidak menemukan apa-apa, maka tetap diberikan reward negatif karena tujuannya untuk pembelajaran sehingga si agen ini terus belajar uh, mencapai goals yang telah kita tentukan sehingga dapat memperoleh reward positif. Untuk permodelan di sini saya menggunakan Q-learning. Nah, untuk case-nya adalah membantu agen untuk menemukan goals yang telah ditentukan. Misalnya di sini agennya adalah robot. Nah, goals-nya itu ada harta karun. Goals itu biasanya di titik finish. Nah, namun di perjalanan itu biasanya akan menemui beberapa hal, misalnya empty atau kekosongan, menemukan reward positif berupa harta karun dan reward negatif berupa api seperti di gambar. Selanjutnya untuk performa model, dari model yang telah saya gunakan ini memperoleh rute paling pendek 44 dan rute terpanjangnya 1487 dengan data sebanyak 574 row kali 4 columns. Dengan tampilan grafik seperti yang ditampilkan, ada episode via steps, di mana puncak tertingginya mendekati episode ke 1000. Selanjutnya ada episode via post, di mana uh, tertingginya antara 4000 sampai 5000. Untuk jejak agent dalam mencari goalsnya seperti di gambar titik-titik biru.
Selanjutnya akan saya tunjukkan codingan untuk agent ini. Nah, di sini ada codingan, eh, ada NV. NV ini tuh tujuannya untuk tempat kita mengatur environment atau lingkungan di sekitar eh, yang akan dilalui oleh agent. Misalnya kita bisa mengatur di depan itu ada pohon atau tidak, ada api atau tidak, ada reward atau tidak. Nah, itu kita bisa ngatur di bagian NV ini. Selanjutnya ada agent brain. Di agent brain ini kita bisa mengatur kemampuan agent kita. Seperti memilih aksi, kira-kira dia ke kiri atau ke kanan, dia up atau down. Selanjutnya ada run agent. Run agent ini untuk kita running program kita. Nah, jadi di sini ada 3 bagian codingan. Nah, ini saya jelaskan di uh, Visual Code. Namun saya tadi untuk run programnya menggunakan prompt seperti berikut. Nah, ini seperti yang telah saya sampaikan. Row-nya itu sebanyak 574 kali 4 columns. Setelah itu ada juga grafik seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini tuh hasil jejak dari agent yang telah kita latih. Nah, seperti ini untuk grafiknya. Tadi sudah saya close, makanya tidak jadi saya tampilkan. Selanjutnya analisa dan kesimpulan. Dari data output di atas, dapat disimpulkan bahwa performa Q-Learning Reinforcement Learning cukup baik karena dapat menghasilkan rute terpendek sebesar 44 dan rute terpanjang sebesar 1487. Selain itu, jumlah baris data yang dihasilkan juga cukup banyak, yaitu 574 baris. Hal ini menunjukkan bahwa Q-Learning Reinforcement Learning telah berjalan dengan cukup baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.